Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel kami, channel Renaldi Aldi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai aksara lontara. Yuk simak pembahasannya. Indonesia memiliki budaya dan adat istiadat yang sangat kaya dan beragam. Dalam catatan Badan Pusat Statistik dari hasil sensus penduduk 2010 saja disebutkan terdapat 1.340 kelompok suku di Indonesia. Salah satunya adalah masyarakat suku Bugis yang mendiami sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel. Mereka umumnya menempati daerah-daerah di Kabupaten Luwu, Wajo, Sopeng, Bone, Sidenreng Rapang, Pinrang, dan Baru. Bugis berasal dari kata Tougi yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Tiongkok di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lasotumpugi. Ketika rakyat Lasotumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai Tougi atau para pengikut dari Lasatumpugi. Lasatumpugi adalah ayah dari Wecudai dan bersaudara dengan Batara Lattu, ayah dari Saweri Gading. Lasatumpugi dan Batara Lattu pun sepakat menjodohkan anak-anak mereka. Dari pasangan Saweri Gading dengan Wecudai lahir beberapa keturunan, salah satunya adalah Lagaligo. Ia kemudian dikenal sebagai sastrawan Bugis dengan karya sastra fenomenal Ilagaligo, sebuah epos mengenai mitologi Bugis yang ditulis di atas daun lontar dalam aksara lontara pada abad 15. Jika dituliskan kembali dalam bentuk buku, maka kira-kira akan menghasilkan 9.000 halaman folio dan menjadi epos terbesar di dunia bersama kisah Mahabharata dan Ramayana dari India. Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan UNESCO telah memasukkan Ilagaligo sebagai Memory of the World pada tahun 2012. Aksara lontara atau dikenal juga sebagai lontara yang mewarnai karya Ilagaligo merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan suku Bugis. Lontara sendiri berasal dari kata lontar yang merupakan spesies flora endemik di Sulsel dan menjadi aksara tradisional masyarakat Bugis dan Makassar. Aksara lontara awalnya diciptakan oleh Daim Pamatte, seorang syah bandar atau sabanara sekaligus tumai lalang atau menteri urusan dalam luar negeri pada Karain Tumparisi Kalolona, Raja Goa ke-9 yang memerintah pada abad 14. Karain Tumparisi sendiri yang meminta Daim Pamatte untuk menciptakan aksara bagi kerajaan Goa dan berkembang hingga keluar wilayah kerajaan. Aksara ini digunakan untuk menuliskan pesan atau dokumen penting lainnya di atas daun lontar jauh sebelum kertas ditemukan. Aksara lontara adalah sistem tulisan abugida yang terdiri dari 23 aksara dasar. Arah penulisan aksara lontara adalah dari kiri ke kanan. Secara tradisional aksara ini ditulis tanpa spasi antar kata dengan tanda baca yang minimal. Ditilik dari segi bentuknya, aksara lontara sangat berbeda dengan aksara lainnya. Pada aksara lontara tidak dijumpai garis melengkung atau bengkok, hanya ada garis lurus ke atas dan ke bawah. Pada pertemuan garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah terdapat patahan. Maknanya sebagai perwujudan dari karakter suku Bugis yang mencintai kejujuran. Kemudian disimbolkan dengan garis lurus dengan suatu semboyan, lebih baik patah daripada harus bengkok. Aksara lontara aktif digunakan sebagai tulisan sehari-hari maupun sastra Sulsel setidaknya sejak abad 14 hingga awal abad 20. Sebelum fungsinya berangsur-angsur tergantikan dengan huruf Latin, aksara ini masih diajarkan di Sulsel sebagai bagian dari mata pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah. Meski dalam praktiknya dari kehidupan sehari-hari masih sedikit yang menerapkannya. Selain terdapat pada sejumlah naskah kuno, aksara lontara juga disematkan sebagai bagian dari aksara daerah untuk melengkapi papan penunjuk jalan, nama gedung, dan hal lainnya di Sulsel. Tak hanya itu saja, pada salah satu tembok bangunan Pusat Studi Asia Tenggara dan Karibia di Leiden, Belanda, tertulis sebaik puisi beraksara lontara berukuran besar. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai aksara lontara. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.